Selamat datang di Cerita Takut, cerita yang bikin kamu takut. Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Kapanpun lo dengerin podcast atau nonton video di YouTube. Selamat datang di segmen Cerita Takut dengan tagline cerita yang bikin kamu takut. Segmen Cerita Takut berisi mengenai cerita-cerita baik yang dialami oleh gue, teman-teman gue, ataupun satu kisah yang sifatnya fiksi. So without any further ado, ini dia Cerita Takut episode pertama. Cerita ini dialami oleh kakak gue sendiri dan gue akan ceritakan dari sudut pandang orang pertama. Selamat mendengarkan. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku bangun pagi, siap-siap untuk berangkat kerja. Ya, aku kerja di salah satu bank swasta sebagai teller. Tempat kerjaku ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Pekanbaru. Aku bekerja di salah satu bank swasta dan sudah sekitar 2 tahunan lah aku bekerja di sini. Aku nyaman bekerja di bank ini, karena ini adalah kantorku dan mungkin bukan yang pertama, tapi menurutku lumayan yang terbaik. Saat itu tahun 1996 dan aku bekerja di Riau selama 2 tahun, jadi aku mulai di tahun 1994. Aku sengaja ngontrak di dekat kantor supaya jarak dari kantor atau dari kontrakan itu gak jauh. Jadi untuk mobilitas pulang pergi harusnya gak masalah, karena aku wanita dan kadang aku sering pulang malam. Kalau jauh kan agak repot ya, jadi aku sengaja cari kontrakan yang dekat dengan rumah. Aku dan ibuku berbeda kota. Jadi aku kerja di Riau dan ibuku tinggal bersama adik-adikku di kota Medan, tepatnya di daerah perkampungan di dekat Deli Serdang sana. Untuk detailnya mungkin tidak bisa aku ceritakan ya. Nah, hari itu aku berangkat seperti biasa dari kontrakan, ke kunci pintu, dan kulihat udara pagi ini sangat segar. Matahari yang sudah terbit tapi tidak terlalu panas cukup membuat suasana pagi semakin cerah dan menyenangkan. Di kantor aku memulai pekerjaanku seperti biasa. Tidak ada hal spesial, tidak ada hal apapun, hanya nasabah yang silih berganti datang dan aku layani. Semua berjalan normal dan tidak pernah ada apa-apa. Dan aku pun tidak punya firasat bahwa akan ada terjadi sesuatu kepada diriku atau keluargaku. Sampai di siang itu aku mendapatkan kabar yang membuatku terguncang. Saat aku sedang melayani nasabah, salah satu temanku memanggilku dan mengatakan, "Yan, tuh ada yang nyari." Sekilas aku melihat ke arah lobi dan melihat ada seorang wanita yang menurutku pribadi sekilas mirip sekali dengan ibuku. Lalu aku mengatakan dengan isyarat lambaian tangan, "Sebentar ya tante, aku lagi kerja sebentar." Rampung melayani 2 nasabah tersisa, aku pun menghampiri tante yang sedang menunggu di lobi yang aku tidak kenal. Lalu kusapa beliau, "Halo tante, aku Yanti. Ada apa ya tante ya cari aku?" Sang tante hanya bilang, "Sini duduk dulu, kamu tenang ya. Tante mau ngabarin sesuatu." Perasaanku mulai tidak enak. Ada apa ini? Kenapa ada tiba-tiba orang asing datang dan mengatakan bahwa dia punya kabar untukku? Lalu aku bertanya, "Ada apa tante?" Lalu si tante berbicara kepadaku dengan pelan dan lirih. "Yanti, mama kamu hari ini meninggal dunia." Bagaikan disambar petir, aku terdiam. Aku gak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa diam melihat tante ini yang bahkan aku gak sempet nanya siapa namanya. Lalu aku berdiri,
Aku katakan, terima kasih tante, aku kerja dulu ya. Aku pun gak ngerti kenapa aku berbicara seperti itu, tapi mungkin karena aku shock dengar kabar bahwa mamaku meninggal dunia. Perlahan aku berjalan kembali ke mejaku, tapi sebelum aku sampai ke mejaku, aku sudah jatuh pingsan. Ceritaku di awal ini mungkin bagi teman-teman semua ada hal yang wajar. Ada seorang datang menghampiriku, mengatakan atau mengabari bahwa ibuku meninggal dunia. Tapi setelah puluhan tahun hal itu terjadi, baru aku menyadari sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Perlu teman-teman semua ketahui, di tahun 1996 komunikasi tidak semudah seperti saat ini. Dulu tidak ada handphone, maksudku belum banyak orang punya handphone. Jangankan handphone, pager pun terbatas, telepon rumah pun tidak semua orang punya telepon rumah. Seperti aku katakan tadi di awal, aku tinggal di Riau di suatu kontrakan yang tidak ada teleponnya. Di Medan pun tempat mamaku tinggal, sudah bisa kupastikan tidak ada telepon di rumah. Hal yang membuatku sangat bingung dan akhirnya menyadari setelah akhir-akhir ini adalah ibuku meninggal di hari Jumat jam 8 malam. Dan aku mendapatkan kabar ini keesokan harinya di Sabtu jam 10 atau jam 11 siang. Yang membuatku agak heran adalah orang-orang di Medan tidak pernah ada yang merasa menelpon tante ini untuk datang mengabariku. Dan kalaupun mereka menelpon, seharusnya menelpon ke kantorku, karena aku memberikan nomor telepon kantorku kepada adik-adikku. Tapi tidak ada yang menelponku. Pertanyaannya adalah, di masa itu di mana komunikasi masih agak terbatas di daerah Sumatera, bagaimana bisa seorang tante datang menghampiriku dengan mengabarkan bahwa ibuku meninggal yang hanya terpaut 10-12 jam. Sedangkan berita seperti itu seharusnya bisa saja lebih lama aku terima. Lalu pertanyaannya, siapa tante ini? Siapa tante yang aku rasa kok mirip ibuku saat masih muda? Hal ini sampai dengan saat ini belum terpecahkan, karena saat itu dan sampai dengan saat ini aku merasa kejadian ini masih sangat misteri. Aku bersyukur, bukannya aku tidak bersyukur. Aku bersyukur dengan adanya tante ini yang entah bagaimana bisa datang mengabarkan meninggalnya ibuku, dan aku pun bisa segera pulang untuk melakukan hal-hal yang harus aku lakukan. Tapi kembali lagi, siapakah tante ini?